Tega. Suamiku malah selingkuh dengan wanita lain saat aku jadi pembantu di luar negeri. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Aku Lilis, istri dari Rudi, seorang pria baik yang bekerja di sebuah kantor pemasaran motor. Setiap pagi, ia selalu bangun lebih awal dari kami, menyeduh kopi kesukaannya dan duduk sejenak di meja makan sebelum berangkat kerja. Seringkali aku melihatnya tersenyum kecil sambil memandang keluar jendela, seolah menikmati rutinitas pagi yang damai. Kami telah menikah selama 6 tahun, dan selama itu, hidup kami terasa begitu harmonis. Rudi bukanlah pria yang romantis dengan kata-kata, tetapi tindakannya selalu membuatku merasa dihargai. Ia mungkin tidak sering berkata, "Aku mencintaimu," namun setiap kali pulang kerja, ia akan memelukku dan menanyakan bagaimana hari kami. Dia akan mencium keningku, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku merasa dicintai. Setelah kehadiran Aira, putri kecil kami, segalanya berubah menjadi lebih indah. Aira adalah buah cinta yang kami impikan sejak lama. Saat pertama kali aku mengetahui kehamilanku, Rudi menangis bahagia. Aku masih ingat betapa ia berusaha untuk hadir di setiap pemeriksaan kehamilan, meski jadwal kerjanya padat. Ketika Aira lahir, Rudi terlihat begitu gugup tetapi bahagia. Ia bahkan tidak tidur selama hampir 2 hari penuh, hanya untuk memastikan aku dan Aira baik-baik saja. Kehidupan kami setelah kehadiran Aira semakin terasa lengkap. Suara tangis kecilnya di malam hari, tawa riang saat aku menggelitikinya, dan caranya memanggil, "Papa," saat Rudi pulang dari kantor adalah hal-hal kecil yang membuat rumah kami terasa hangat. Kadang-kadang, ketika malam sudah larut dan Aira sudah tertidur, aku dan Rudi akan duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat, berbicara tentang rencana masa depan, tentang pendidikan Aira, dan tentang rumah yang mungkin akan kami beli suatu hari nanti. Mimpi-mimpi kecil kami selalu menjadi obrolan yang hangat dan menyenangkan. Setiap akhir pekan, Rudi akan mengajak kami pergi ke taman dekat rumah, atau sekadar berjalan-jalan santai ke pusat perbelanjaan. Kami adalah keluarga sederhana, namun kebahagiaan kami tak tergantikan oleh apapun. Rudi selalu berusaha meluangkan waktu untuk kami, meski pekerjaannya seringkali membuatnya lelah. Aku tahu ia bekerja keras untuk memastikan kami hidup dengan nyaman, dan aku berusaha menjadi istri yang mendukungnya sepenuh hati. Aku sendiri fokus menjadi ibu rumah tangga. Sejak menikah, aku memilih untuk tinggal di rumah dan mengurus keluarga kecil kami. Meski beberapa kali terbersit keinginan untuk bekerja kembali, Rudi selalu menenangkanku, meyakinkan bahwa peranku sebagai ibu rumah tangga adalah hal yang tak tergantikan. "Aku bisa bekerja untuk kita semua," katanya suatu malam saat aku mengungkapkan keinginanku. "Kamu yang menjaga rumah kita, membesarkan Aira dengan cinta. Itu sudah lebih dari cukup." Setiap hari, aku mengurus rumah dengan cinta dan ketulusan. Merawat Aira menjadi kebahagiaan tersendiri bagiku. Saat dia mulai belajar berjalan, aku seringkali tertawa melihatnya mencoba menyeimbangkan tubuh mungilnya, dan pada saat yang sama, air mata harus seringkali jatuh tanpa bisa aku tahan. Rudi selalu menceritakan kepada teman-temannya betapa ia bersyukur memiliki istri yang sabar dan penuh cinta. Hal itu membuatku merasa bangga. Meski terkadang aku merasa apa yang aku lakukan hanyalah hal-hal kecil dibandingkan kerja kerasnya di luar sana. Kehidupan kami tampak sempurna. Aku tidak pernah menginginkan hal lain selain kebersamaan yang kami miliki saat itu. Rudi adalah pria yang penyayang, dan aku bersyukur bisa menjadi istrinya. Kami saling melengkapi, dan aku percaya, selama kami bersama, tak ada masalah yang tak bisa diatasi. Namun, kebahagiaan yang kami rasakan saat itu ternyata tak bertahan selamanya. Tidak ada yang pernah menduga bahwa di balik tawa dan senyuman kami, ada badai yang mulai merayap, perlahan namun pasti menghampiri. Bab 2, Kehancuran dimulai. Ketika Aira berusia 4 tahun, hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan itu mulai tergantikan dengan kekhawatiran yang semakin menghantui kami. Kehidupan yang tadinya berjalan begitu harmonis dan penuh cinta mendadak berubah.
Semua dimulai dengan kabar yang menghantam kami bak petir di siang bolong. Hari itu, Rudi pulang dengan wajah yang pucat dan mata yang sayu. Langkah kakinya terasa berat saat ia masuk ke dalam rumah. Aku yang sedang menyiapkan makan malam, langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Rudi bukanlah pria yang mudah terlihat lesu, dan setiap kali ia merasa sedih atau tertekan, ia selalu berusaha menyembunyikannya dariku. Tapi kali ini, aku bisa melihat ada yang benar-benar menghancurkannya dari dalam. "Ada apa, Mas?" tanyaku lembut sambil mendekatinya. Rudi tidak langsung menjawab. Dia hanya duduk di kursi ruang tamu, kepalanya tertunduk, kedua tangannya gemetar. Aku bisa merasakan sesuatu yang sangat salah. Setelah beberapa saat, ia mulai bicara, suaranya hampir berbisik. "Perusahaan menuduh aku menggelapkan uang," katanya pelan. Matanya tidak berani menatapku. Aku terdiam, mencoba mencerna kalimat yang baru saja keluar dari mulutnya. "Apa? Menggelapkan uang? Maksudnya bagaimana, Mas?" Rudi menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. "Mereka bilang ada uang 50 juta yang hilang dari laporan keuangan, dan aku yang bertanggung jawab atas itu. Aku sudah mencoba menjelaskan bahwa aku tidak pernah melakukan hal itu, tapi mereka tidak percaya padaku. Aku dipecat." Hati dan pikiranku seketika terasa berat. Seakan dunia di sekitarku berhenti berputar. Aku tahu betul suamiku. Rudi adalah pria jujur yang bekerja keras untuk keluarga. Tuduhan ini terasa tidak masuk akal. "Mas, kamu gak mungkin melakukan itu," kataku mencoba memberi dukungan. "Pasti ada kesalahan." "Tapi mereka tidak mau tahu," jawab Rudi dengan suara serak. "Mereka bilang aku harus mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan, atau aku akan dilaporkan ke polisi." Aku merasakan darahku berdesir. Bayangan suamiku di penjara membuat perutku mual. Aku tidak bisa membayangkan Rudi, pria baik yang selalu berusaha menjaga integritasnya, harus menghadapi ancaman yang begitu besar. "Kita harus cari jalan keluar, Mas. Kita nggak boleh menyerah." Namun, melihat wajah Rudi yang hancur, aku tahu bahwa situasi ini telah menekan mentalnya dengan cara yang sangat berat. Malam itu, dia hampir tidak berbicara. Dia hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Sementara itu, aku berusaha keras untuk tetap kuat di depan Aira, yang tidak menyadari apapun. Putri kecil kami masih berlari-lari dengan riang, seolah dunia tidak ada masalah. Hari-hari setelah itu berubah menjadi mimpi buruk. Rudi semakin jarang bicara, dan dia lebih banyak mengurung diri di kamar. Setiap kali aku mencoba mendekatinya, dia hanya menggelengkan kepala dan meminta dibiarkan sendiri. Aku tahu dia merasa gagal, merasa tidak berdaya, dan itu menghancurkan harga dirinya. Setiap kali aku menatapnya, aku bisa melihat bagaimana rasa malu dan beban berat yang ia pikul semakin merusak batinnya. Kami mencoba segala cara untuk mencari solusi. Aku mengusulkan untuk meminjam uang dari keluarga atau teman, tetapi Rudi menolaknya. "Aku tidak ingin membuat orang lain tahu masalah ini," katanya. "Ini urusan kita, dan kita harus menyelesaikannya sendiri." Akhirnya, setelah berminggu-minggu melihat Rudi semakin terpuruk, aku memberanikan diri mengusulkan solusi yang paling sulit. Meminjam uang dari bank dengan jaminan rumah kami. Hati kecilku berbisik bahwa ini adalah langkah berisiko besar, tapi aku tidak melihat pilihan lain. Kami harus mengumpulkan uang itu secepatnya, atau Rudi akan kehilangan kebebasannya. Aku sudah nggak punya pilihan lain. "Mas, kita harus lakukan ini. Demi kamu, demi Aira, aku memohon pada Rudi." Setelah melalui diskusi panjang, dia akhirnya setuju dengan berat hati. Proses meminjam uang di bank tidaklah mudah, tetapi akhirnya kami berhasil mendapatkan pinjaman yang cukup untuk menutupi tuduhan penggelapan itu. Aku berharap, setelah masalah ini selesai, kami bisa melanjutkan hidup seperti biasa, meski harus menghadapi cicilan bank yang cukup besar. Namun,
Aku tidak pernah menyangka bahwa ini baru permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Setelah masalah uang itu terselesaikan, Rudy tidak kembali menjadi pria yang dulu. Dia tidak lagi bekerja, dengan alasan bahwa ia tidak bisa bekerja di tempat lain selain di kantor. Setiap kali aku mencoba mengajaknya untuk mencari pekerjaan baru, dia hanya menghindar. Dia mulai menghabiskan waktu berdiam diri di rumah, dan perlahan, frustrasi dan kemarahan mengambil alih dirinya. Rudy yang dulunya penyayang dan sabar, kini berubah menjadi sosok yang dingin. Ia sering marah-marah tanpa alasan jelas. Hal kecil seperti suara Aira yang bermain-main atau aku yang menanyakan kabar menjadi pemicu kemarahannya. Ada saat-saat ketika ia bahkan meluapkan emosinya padaku, memukul meja, berteriak, dan kadang, aku tak pernah menyangka akan hal ini. Ia memukulku. Aku yang dulu selalu optimis dan tegar mulai merasakan ketakutan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku takut pada suamiku sendiri. Perasaan ini menghancurkan hatiku, karena aku tahu bahwa ini bukan Rudy yang sebenarnya. Ia hanyalah bayangan dari pria baik yang pernah kucintai dan kupercaya. Hari demi hari, kehancuran keluarga kami semakin terasa nyata. Rudy bukan hanya kehilangan pekerjaannya, tapi juga kehilangan dirinya sendiri. Dan aku, di tengah semua ini, berjuang mati-matian untuk tetap berdiri, untuk menjaga keluarga kami tetap utuh. Meski aku tahu bahwa badai besar belum benar-benar berlalu. Malam itu, aku duduk termenung di ruang tamu, merenungi setiap pilihan yang semakin terasa menyesakan. Rudy telah berubah menjadi sosok yang nyaris tidak kukenal lagi. Dia tidak lagi pria yang hangat dan penuh perhatian seperti dulu. Dia menjadi mudah marah, seringkali tak terduga. Pekerjaannya yang hilang, tuduhan penggelapan uang, dan tekanan untuk mengembalikan pinjaman semakin membuatnya terpuruk. Hatiku sakit melihatnya begitu hancur. Tapi lebih menyakitkan lagi ketika dia mulai melampiaskan amarahnya padaku. Aku tidak tahu kapan pertama kali pukulan itu mendarat di tubuhku. Awalnya, mungkin hanya dorongan, lalu tangannya mulai mendarat lebih keras saat dia marah. Setiap kali itu terjadi, aku diam saja, berharap amarahnya mereda. Dalam hatiku, aku terus meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase. Dia tertekan, dia kehilangan arah, tapi dia masih Rudy yang kucintai. Suami yang dulu penuh cinta dan kasih sayang. Namun, semakin hari aku semakin takut. Bukan hanya takut pada amarahnya, tapi juga takut bahwa aku akan kehilangan diriku sendiri jika terus bertahan dalam situasi ini. Bagaimana jika Aira tumbuh dan melihat ayahnya memperlakukan ibunya seperti ini? Bagaimana jika dia mengira bahwa inilah cara cinta seharusnya bekerja? Dalam situasi yang semakin terjepit, aku tahu sesuatu harus diubah. Utang kami di bank sudah semakin menumpuk, dan pengeluaran kami terus berjalan tanpa pemasukan. Rumah kami sudah dijadikan jaminan, dan jika kami tidak segera melunasi utang itu, kami bisa kehilangan satu-satunya tempat tinggal yang kami miliki. Aku merasa putus asa. Aku tidak bisa terus melihat Rudy merosot ke dalam kehancurannya sendiri. Aku harus melakukan sesuatu. Aku ingin bekerja jadi TKW, Mas. Kalimat itu akhirnya keluar dari mulutku, meski terasa begitu berat. Rudy yang sedang duduk di sudut kamar, tampak tercengang mendengar permintaan itu. Apa maksud kamu, Liz? Suaranya terdengar parau, penuh ketidakpercayaan. Aku menelan ludah, mencoba memberanikan diri. Aku nggak tahan lagi melihat kita terus terpuruk seperti ini. Kebutuhan kita makin banyak, dan Aira, dia juga butuh masa depan. Kalau kita terus begini, aku takut kita nggak bisa kasih yang terbaik buat dia. Kamu serius? Rudy bertanya lagi, matanya mulai tampak merah karena emosinya bangkit. Kamu mau meninggalkan aku dan Aira? Pergi ke luar negeri? Jadi TKW? Ini bukan tentang meninggalkan, Mas. Ini tentang menyelamatkan keluarga kita. Aku cuma ingin kita bisa bangkit lagi, lepas dari semua beban utang ini. Namun, Rudy tidak bisa menerima itu begitu saja. Wajahnya memerah,
dan emosinya meledak. Kamu nggak ngerti apa? Aku nggak butuh kamu pergi jauh. Aku bisa cari jalan sendiri. Aku bisa atasi ini tanpa kamu harus jadi TKW. Tapi, Mas, sudah setahun lebih kamu di rumah tanpa pekerjaan. Aku sudah coba bantu dengan apa yang bisa aku lakukan di sini, tapi semua itu nggak cukup. Kita sudah habis-habisan, kataku, berusaha keras menahan air mata. Aku nggak mau kamu pergi, titik. Teriak Rudi, menghentakkan tangannya ke meja. Aku terdiam, terisak pelan. Aku tahu, dalam amarahnya, Rudi sebenarnya juga merasa bersalah. Dia merasa gagal sebagai suami, dan mungkin lebih dari itu, dia takut kehilangan kendali atas hidupnya. Tapi aku tidak bisa terus berdiam diri melihat keluarga kami hancur perlahan. Hari-hari setelah percakapan itu dipenuhi ketegangan. Aku tetap dengan pendirianku, sementara Rudi terus mencoba membujukku agar mengubah pikiranku. Namun, semakin hari, situasi keuangan kami semakin parah. Tagihan bank terus datang, dan rasa tercekik itu semakin menghantui kami. Aku tahu Rudi mencintai aku dan Aira, tapi dia tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa kami tidak bisa bertahan seperti ini. Akhirnya, di suatu malam yang sunyi, Rudi menyerah. Kalau itu memang yang terbaik menurut kamu, Liz, aku nggak akan menghalangi, silahkan kamu kalau mau menjadi TKW. Aku mengangguk, meski hatiku hancur. Rasanya seperti memotong sebagian dari jiwaku sendiri dengan keputusan ini. Aku tidak pernah membayangkan akan meninggalkan anakku, apalagi untuk waktu yang lama. Namun, aku juga tahu, jika aku tidak melakukan ini, kami akan kehilangan segalanya. Proses untuk menjadi TKW tidak mudah. Aku harus melewati serangkaian pelatihan, menyiapkan dokumen, dan mental. Sementara itu, Rudi mulai sedikit berubah. Mungkin karena dia tahu, waktuku di sini semakin terbatas. Dia jadi lebih sering menghabiskan waktu dengan Aira, meski amarahnya kadang masih muncul. Aku berusaha tetap kuat, meski perasaan bersalah selalu menghantui setiap langkahku. Setahun berlalu sejak aku meninggalkan tanah air untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri. Hari-hari di negeri orang penuh dengan kerja keras dan kerinduan yang mendalam pada keluargaku. Setiap malam, aku merindukan Aira, membayangkan wajah mungilnya yang selalu ceria. Aku juga merindukan Rudi, meskipun pernikahan kami diwarnai oleh banyak luka di akhir-akhir ini. Aku hanya berharap bahwa semua pengorbanan ini akan membawa kami ke arah yang lebih baik. Dalam setiap kesempatan, aku selalu berusaha menelepon mereka. Mendengar suara Aira di telepon adalah penghiburan terbesar dalam hidupku. Dia tumbuh begitu cepat, dan meski aku tidak ada di sisinya, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan kembali, tidak peduli seberapa sulit hidup di sini. Rudi sering mengirim kabar, mengatakan bahwa Aira baik-baik saja dan rumah kami aman. Dia juga sering memujiku, mengatakan betapa hebatnya aku yang berani mengambil langkah ini demi keluarga kami. Lebih dari itu, ada kabar baik. Rudi telah berhasil membuka usaha jual beli ayam potong di pasar. Awalnya kecil-kecilan, tapi perlahan usahanya berkembang. Setiap kali dia bercerita tentang bagaimana kiosnya semakin ramai pelanggan, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, aku tahu ada jalan keluar dari semua kesulitan yang kami alami. Usaha itu memberi harapan baru, dan utang kami di bank pun akhirnya lunas. Aku bekerja keras, menabung setiap rupiah yang aku bisa, berharap bahwa ketika aku pulang, hidup kami akan kembali seperti dulu. Harapan itulah yang terus menguatkanku di tengah kesepian dan kerja keras di negeri orang. Aku selalu memimpikan hari di mana aku bisa kembali ke rumah, memeluk Aira, dan melihat senyum Rudi yang penuh bangga. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kepulanganku nanti akan membawa kenyataan pahit yang menghancurkan segalanya. 2 tahun sudah aku bekerja di negeri orang. Setiap malam aku menanti-nantikan hari di mana aku bisa kembali ke rumah, ke keluargaku. Aira yang semakin besar, Rudi yang semakin sukses dengan usahanya.
Semua tampak baik-baik saja, setidaknya dari setiap percakapan telepon kami. Kini, setelah kerja keras dan tabunganku yang cukup, aku memutuskan untuk pulang tanpa memberitahukan siapapun, berharap memberikan kejutan yang manis untuk mereka. Aku membayangkan wajah Aira yang tersenyum lebar, tangis haru Rudy, dan momen hangat ketika kami bisa bersama lagi sebagai keluarga. Perjalanan pulang terasa panjang, dan tubuhku lelah setelah menempuh perjalanan udara berjam-jam. Namun, hatiku dipenuhi semangat dan kebahagiaan yang tak terhingga. Aku bisa melihat kebahagiaan yang akan segera kudapatkan saat aku membuka pintu rumahku sendiri, rumah yang sudah 2 tahun kutinggalkan. Ketika taksi berhenti di depan rumah, aku merasakan debaran di dadaku semakin kencang. Mataku berkaca-kaca, membayangkan momen penuh emosi saat melihat Aira dan Rudy lagi. Tapi, begitu aku turun dari taksi dan melangkah ke arah pintu rumah, aku merasa ada yang aneh. Pintu rumah sedikit terbuka, seperti tidak ditutup dengan benar. Aku berhenti sejenak, bertanya-tanya mengapa pintu itu terbuka. Apakah Rudy terburu-buru keluar? Atau mungkin Aira yang tidak sengaja lupa menutupnya? Dengan hati-hati, aku membuka pintu lebih lebar dan melangkah masuk. Keheningan menyelimuti rumah itu, tapi aroma masakan yang harum langsung tercium dari dapur. Aku tersenyum kecil, berpikir bahwa mungkin Rudy sedang memasak untuk Aira. Namun, langkahku terhenti saat melihat seorang wanita muda berdiri di dapur, sibuk memasak. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya langsing, dan dia terlihat begitu nyaman berada di sana, di dapurku. Siapa dia? Apakah Rudy menyewa pembantu rumah tangga selama aku pergi? Tapi mengapa dia tidak pernah memberitahuku tentang hal ini? Hatiku mulai dipenuhi oleh pertanyaan dan sedikit rasa cemas. Aku memutuskan untuk tetap tenang dan mendekati dapur dengan langkah hati-hati. Sebelum sempat bertanya, tiba-tiba wanita itu berbalik dan berkata, "Sudah pulang, sayang." Tubuhku seketika kaku. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku langsung bersembunyi di balik tembok, mencoba menenangkan diriku yang mulai gemetar. Siapa yang dia panggil? Sayang? Apakah Rudy? Tidak mungkin. Rudy suamiku, dia pasti setia. Pikiran-pikiran itu berdesakan di kepalaku, tapi aku menahan diri untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Mungkin ini hanya salah paham. Batinku mencoba menghibur diri. Namun, tidak lama setelah itu, aku mendengar suara yang sangat familiar. Suara yang telah lama kurindukan masuk ke rumah. Suara Rudy. "Sayang, aku pulang nih, mau istirahat makan siang dulu denganmu." Aku merasa seperti tertikam. Kenapa Rudy memanggilnya sayang? Siapa wanita ini? Apa hubungannya dengan Rudy? Dengan tangan yang gemetar dan dada yang berdebar kencang, aku memberanikan diri untuk muncul di hadapan mereka. Hatiku berharap bahwa ini hanya mimpi buruk yang bisa segera kulupakan. Namun, saat aku melangkah lebih dekat, pemandangan di depanku menghancurkan semua harapan. Rudy berdiri di dekat wanita itu, tersenyum, dan tiba-tiba, mereka berpelukan mesra. Aku berdiri terpaku. Tubuhku gemetar hebat, dan air mata mulai menggenang di mataku. Perasaan sakit, dikhianati, dan tidak percaya bercampur menjadi satu. Semua kerja kerasku, pengorbananku selama 2 tahun ini, seolah-olah tak berarti apa-apa di mata mereka. Bagaimana mungkin Rudy bisa melakukan ini padaku? Tanpa sadar, aku berteriak, "Apa yang kalian lakukan?" Suaraku terdengar pecah dan serak, memecah keheningan di dapur itu. Rudy dan wanita itu tersentak kaget. Segera melepaskan pelukan mereka dan berbalik melihatku. Wajah mereka seketika pucat pasi. Rudy menatapku dengan mata yang penuh keterkejutan, seolah tidak percaya bahwa aku benar-benar ada di hadapannya. Wanita muda itu juga terlihat panik, tidak tahu harus berbuat apa. Rudy tampak bingung, mulutnya terbuka tapi tak ada satu kata pun keluar. Aku tahu, dia tidak bisa mengelak dari kenyataan yang baru saja kulihat dengan mata kepala sendiri. Namun tiba-tiba tanganku gemetar hebat,
dan tubuhku mulai terasa lemas. Pandanganku semakin kabur, dan sebelum aku menyadarinya, dunia di sekitarku mulai gelap. Tubuhku tak bisa menahan beban emosiku, dan semuanya terasa berputar. Lalu, segalanya menjadi hitam. Pandangan begitu gelap. Itulah yang pertama kali kurasakan saat kesadaranku perlahan kembali. Pandangan mataku buram, kepalaku berdenyut kencang, dan tubuhku terasa lemas tak berdaya. Suara kecil, lembut, dan penuh kekhawatiran terdengar dari arah samping. Mama bangun. Aira, putriku yang masih polos, sedang mengguncang tubuhku perlahan. Aku membuka mata perlahan, dan begitu melihat wajahnya, air mata langsung mengalir. Aku segera memeluknya erat-erat, seolah dia adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap waras. Tangisku pecah tak terbendung. Tanganku gemetar, memeluk Aira sekuat yang aku bisa, seolah takut kehilangannya juga. "Mama, jangan nangis," bisiknya dengan suara kecil yang terdengar panik, tidak tahu apa yang terjadi. Dia terlalu muda untuk mengerti, tapi aku tahu, dia merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Rudy, suamiku, dan wanita itu berdiri di hadapanku. Tatapannya kosong, tanpa rasa bersalah, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. "Liz, kenalkan ini Mia," ucapnya datar, tanpa sedikit pun penyesalan. "Calon istriku. Kami sudah lama tinggal bersama di rumah ini." Perkataannya menusuk jantungku seperti ribuan pisau. Mia, wanita yang kupikir hanya tamu tak dikenal, hatiku begitu sesak. Mereka sudah lama tinggal bersama di sini. Rudy bahkan tidak berusaha untuk menutupi apapun lagi. Bahkan dengan Aira ada di sini. Tatapanku bergeser ke arah Aira yang masih memelukku. Anak ini tidak pantas mendengar semua kebusukan ini. Rudy melanjutkan dengan suara datar, tanpa ragu sedikit pun. "Kami memang belum ada ikatan pernikahan, tapi kami sudah seperti suami istri, dan dengan adanya kamu di sini aku akan menceraikanmu dan menikah dengan Mia." Aku ingin berteriak. Rasanya dunia runtuh di sekelilingku. Bagaimana mungkin Rudy, pria yang dulu aku percayai sepenuh hati, mengkhianatiku dengan cara yang begitu hina? Dadaku sesak. Pengkhianatannya tidak hanya menghancurkan cintaku, tapi juga menghancurkan kehidupan kami yang dulu kukira bahagia. Pria yang dulu menjadi pelindungku, kini malah menjadi sumber penderitaanku. Aku menunduk, berusaha menenangkan tangis, berusaha menemukan kekuatan untuk menghadapi kenyataan ini. Tapi yang terasa hanyalah hampa. Belum sempat aku memproses seluruh kehancuran ini, terdengar keributan di luar rumah. Suara teriakan orang-orang semakin mendekat, membuatku terkejut. Dengan cepat, aku berdiri dan mengintip keluar jendela. Sekelompok warga terlihat berkumpul di depan rumah. Wajah mereka dipenuhi kemarahan. Suara-suara keras mulai memenuhi udara. "Keluar, kau Rudy. Hadapi kami," teriak salah satu warga. Mereka datang beramai-ramai, penuh dengan amarah. "Apalagi ini?" pikirku dengan hati yang semakin berat. Pintu depan didobrak, dan sebelum aku bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi, mereka menyeret Rudy keluar dari rumah. "Kamu menipu kami. Kamu jual ayam tiren dipasarkan," teriak salah seorang pria, matanya penuh dengan dendam. Aku membeku di tempatku, terlalu kaget untuk berkata apa-apa. "Ayam tiren? Apalagi ini?" Kayaknya ini bukan hanya soal perselingkuhan lagi. Rudy telah melakukan kejahatan yang lebih besar, kejahatan yang menipu banyak orang. Suasana semakin memanas ketika warga mulai menuduh Rudy tidak hanya soal ayam tiren, tapi juga soal perilaku tidak bermoralnya bersama Mia. "Rudy, keluar kamu. Kami sudah lama tahu kalau kamu kumpul kebo dengan wanita itu kan. Di sini, perilaku seperti ini tidak bisa dibiarkan," seru salah satu ibu-ibu yang ada di kerumunan. Warga sudah muak. Mereka bukan hanya marah karena penipuan yang dilakukan Rudy, tapi juga karena skandal moral yang dia ciptakan di tengah lingkungan kami.
Dalam sekejap, pria yang dulu kuhormati sebagai suami, ayah dari anakku, telah berubah menjadi sosok yang begitu rendah di mata semua orang. Polisi tiba tak lama setelah itu. Dengan tangan dingin, mereka memborgol Rudy, membawanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia ditangkap di depan mataku, di depan Aira. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya rasa hancur yang mendalam. Hidup yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan. Saat Rudy diarak menjauh, aku tahu ini adalah akhir dari segalanya. Pria yang pernah aku cintai kini tak lebih dari bayang-bayang dari siapa dia dulu. Hanya kehancuran yang tersisa, dan aku tahu aku harus segera menyelamatkan diriku dan Aira. Setelah semua itu berlalu, aku duduk di ruang tamu, menggenggam tangan Aira yang masih belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. "Mam, ayah kenapa?" tanyanya dengan mata yang masih penuh kebingungan. Aku terisak, berusaha keras menahan air mata di depan putriku. Dia terlalu kecil untuk memahami luka ini. Tapi aku tahu, aku tak bisa berbohong padanya selamanya. Aku harus kuat. Untuk Aira. Untuk masa depan kami. Beberapa hari setelahnya, aku memutuskan untuk menceraikan Rudy. Tidak ada pilihan lain. Aku tidak bisa lagi hidup bersama pria yang telah mengkhianati segalanya. Kepercayaanku, cintaku, keluarga kami. Perceraian adalah jalan terbaik. Meski berat, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depan Aira dan diriku. Proses perceraian tidak mudah. Setiap langkah seolah membawa kembali semua kenangan, semua rasa sakit, semua luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku tahu, aku harus melewati ini. Demi Aira, demi kebebasan kami. Kini, setelah semua itu berakhir, aku hidup sendiri bersama Aira. Hidup kami tak sempurna, tapi setidaknya kami tenang. Kami berusaha menemukan kebahagiaan di tengah luka yang masih membekas. Aira adalah cahayaku, alasan mengapa aku masih bisa tersenyum meski hati ini pernah hancur berkeping-keping. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan kami. Aira berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang penuh cinta dan ketenangan. Aku akan berjuang untuk itu, untuk kami berdua. Aku menatap wajah Aira yang tertidur di sebelahku malam itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada harapan. Masa lalu mungkin gelap, tapi masa depan kami masih bisa cerah, jika aku terus maju, meski dengan langkah kecil sekalipun.